Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman di sana senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki serta keberkahan padanya. Teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan masuk ke kaidah yang kelima atau ke kaidah yang baru, yaitu tentang al-maf'ulu bihi atau objek. Yang dimana pada video sebelumnya kita sudah selesai dengan kaidah keempat, yaitu al-fa'il atau subjek, dan ditandai dengan berakhirnya latihan terakhir yang sudah kita jawab bersama-sama. Dan sebelum kita lanjut dan masuk ke kaidah yang baru ini, kami ingatkan kembali pada teman-teman semuanya untuk terus mendukung dan mensupport channel kami. Semoga channel ini makin berkembang dan semakin banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari video pembelajaran ini. Dan jangan lupa bagi teman-teman untuk menyebarkan kepada yang lain, dan jangan lupa pula untuk mengaktifkan lonceng notifikasi sehingga ketika kami mengupload video pembelajaran yang terbaru, teman-teman tidak ketinggalan dengan video tersebut. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki bukunya, kami ingatkan kembali untuk bisa memilikinya karena buku ini bisa didapatkan dengan harga yang sangat terjangkau. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan kami, maka kami sarankan untuk menyaksikan video kami yang sebelumnya sehingga teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang utuh. Dan sebelum kita mulai, kami juga mengingatkan agar kita bersama-sama mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran yang kita pelajari. Semoga Allah bukakan hati kita sehingga kita mudah memahami ilmu. Baiklah teman-teman semuanya, silakan dibuka halaman 30 dan kita mulai pelajaran kali ini. Al-maf'ulu bihi. Baik, di atas di sini ada pembahasan kita pada video kali ini, yaitu al-maf'ulu bihi. Al-amsilah. Al-awwalu, yang pertama, syaddat tilmizu al-habla. As-sani, atau yang kedua, tawatil bintu as-sawba. As-salisu, yang ketiga, akala dhi'bu al-kharufa. Ar-rabi'u, yang keempat, yarbahus sabiqu jaizatan. Al-khamisu, yang kelima, yasidu sa'labu dajajatan. As-sadisu, yabi'ul qassabu al-lahma. Baik, di sini ada 6 contoh atau 6 jumlah yang berkaitan dengan al-maf'ulu bihi atau objek. Baik, sekarang kita akan melihat ke halaman setelahnya tentang pengertian apa sih atau apa itu al-maf'ulu bihi. Kita bergeser ke halaman 31, di sana disebutkan al-qaidah, yaitu kaidah al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu bihi ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Yang namanya al-maf'ul bihi adalah isim, ya. Isim mansub. Nah, di sini yang membedakan antara fa'il dengan maf'ul, ya. Adapun fa'il ismun marfu', ya. Sama-sama fa'il dengan maf'ul, sama-sama isim. Tapi bedanya kalau fa'il ismun marfu'un, ya, tandanya dhammah yang kita pelajari, ya, untuk kita yang masih pemula. Kalau
al-maf'ulu bihi adalah ismun mansubun. Ya, tanda yang kita pelajari di sini adalah tanda utamanya adalah fathah. Waqa'a alaihi fi'lul fa'ili, yang terkena pekerjaan subjek. Ya, yang terkena pekerjaan subjek, atau terjemah singkatnya atau pendeknya adalah al-maf'ulu bihi itu objek. Baik, sekarang kita kembali lagi ke halaman sebelumnya, halaman 30. Baik, di sini kita akan bersama-sama mengurutkan kaidah yang sudah kita pelajari. Yang pertama, ya kita sudah belajar fi'il, sudah belajar fa'il, dan sekarang kita belajar maf'ul. Contoh yang pertama, syaddat tilmidul habla. Syadda adalah fi'il, ya, artinya menarik. Pertanyaannya, ketika kita mendengar kata syadda, menarik, maka pertanyaan yang muncul pertama adalah, karena menarik itu kegiatan, maka yang pertama kali ditanyakan adalah siapa yang menarik, ya, siapa yang melakukan kegiatan tersebut, ya, siapa yang menarik. Itu adalah pertanyaan pertama, ya. Pertanyaan pertama, syadda, telah menarik. Siapa yang menarik? Maka di situ hadirlah fa'il, ya. Yang menarik adalah at-tilmidhu, ya. At-tilmidhu ismun marfu'un, tandanya dhammah, ya, didahului oleh fi'il. Ya, jadi at-tilmidhu adalah fa'ilnya. Ya, syaddat tilmid, seorang siswa atau siswa itu menarik. Ya, siswa itu telah menarik. Pertanyaan kedua adalah apa yang ditarik? Nah, jadi pertanyaan pertama adalah ketika ada satu fi'il, kata kerja, maka pertanyaan pertama adalah siapa yang melakukan? Baik, apabila kata kerja tersebut membutuhkan objek, maka pertanyaan setelahnya adalah apa yang ditarik? Ya, siapa yang melakukan? Ya. Dan di sini siapa yang ditarik? Ya, apa yang ditarik? Maka hadirlah di situ al-maf'ulu bihi atau objek. Apa pengertian objek? Ismun mansubun. Nah, tandanya fathah. Ya, ini adalah tanda asli, ya. Ismun mansubun, ya, isim mansub, ya. Waqa'a alaihi fi'lul fa'ili, ya, yang terkena pekerjaan fa'il, yaitu pekerjaannya adalah syadda, menarik. Sehingga al-habla di sini menjadi al-maf'ulu bihi atau objek, ya. Baik. Yang kedua, tawatil bintu as-sauba. Tawa artinya melipat, ya, melipat. Tawat, ya, karena di sini al-bintu perempuan, maka di sini hadir ada ta uta'nis atau ta yang menunjukkan pelakunya perempuan. Tawat, ya, telah melipat. Pertanyaan pertama, karena ini adalah pekerjaan, pertanyaan pertama adalah siapa yang melipat? Berarti kita membutuhkan fa'il atau subjek dari kegiatan tersebut. Ya, tawatil bintu. Berarti al bintu di sini sebagai fa'il, ya, karena dia ismun marfu, ya, tandanya dhammah yang terletak setelah atau datang setelah fi'il. Baik. Tawatil bintu, pertanyaan pertama sudah terjawab, ya. Siapakah yang menarik? Siapakah yang melipat? Al-bint. Kemudian anak perempuan itu telah melipat. Pertanyaan kedua adalah apa yang dilipat? Nah, bisa jadi kertas, bisa jadi daun, bisa jadi yang lainnya. Sehingga
perlu untuk disebutkan maf'ulnya, yaitu as-sauba. Ya, ismun mansubun, ya, waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Baik, jadi as-saub sebagai maf'ul. Jadi lengkap, ya. Kalau tawatil bintu saja ya kurang bisa dipahami karena masih ada pertanyaan kedua, apa yang dilipat. Baik, yang ketiga, akala dzi'bu al-kharufa. Ya, akala artinya makan, ya. Ya, akala telah makan. Pertanyaan pertama adalah siapa yang makan? Berarti kita membutuhkan subjek. Siapa yang melakukan kegiatan tersebut? Siapa yang makan? Maka disebutkan az-dzi'bu, yaitu serigala. Az-dzi'bu sebagai fa'il. Ya, kenapa? Karena dia isim marfu, ya, yang datang setelah fi'il. Akala dzi'bu. Baik, pertanyaan pertama telah terjawab. Siapa yang makan? Pertanyaan kedua adalah apa yang dimakan? Karena makan itu membutuhkan objek, membutuhkan satu benda, satu barang yang dimakan. Ya, maka ada pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimakan? Ya, maka di situ kita membutuhkan yang namanya maf'ul, ya, membutuhkan objek. Maka maf'ul di sini adalah al-kharufa. Baik, atau kambing, ya, ismun mansubun. Sehingga lengkaplah jumlah ini. Ya, akala dzi'bul kharufa. Akala siapa yang telah makan? Siapa yang makan? Az-dzi'bu. Ya, akala dzi'bu. Serigala setelah makan. Apa yang dimakan oleh serigala? Al-kharufa, kambing. Ya, sehingga lengkap akala dzi'bu al-kharufa. Baik, kemudian ar-rabi. Yarbahu as-sabiqu jaizatan. Yarbahu artinya memperoleh, ya, atau ya mendapatkan keuntungan, atau namanya yarbah. As-sabiqu, ya, pertanyaannya adalah yarbahu, ya. Ada seseorang yang mendapatkan keuntungan, ya, memperoleh keuntungan. Pertanyaannya siapa yang mendapat keuntungan? As-sabiqu. As-sabiqu di sini adalah artinya pemenang, ya. Orang yang menang. Pertanyaannya adalah siapa yang mendapatkan atau memperoleh keuntungan? As-sabiqu. Yang mendapatkan adalah yang menang, maka as-sabiqu di sini sebagai fa'il, ya. Keuntungannya apa? Pertanyaan kedua adalah keuntungannya apa? Ya, jaizatan. Maka jaizatan dia sebagai maf'ul, ya, sebagai maf'ul. Jadi yang juara satu, ya, juara satu atau pemenang mendapatkan keuntungan apa? Hadiah. Ya, jadi lengkap, ya, jumlahnya lengkap. Baik. Kemudian yang kelima, yasidu sa'labu dajajatan. Baik, yasid artinya menangkap. Yasid, ya, menangkap. Pertanyaannya adalah siapa yang menangkap? Maka kita butuh subjek. Maka hadirlah di situ as-sa'lab. Ya, as-sa'lab sebagai fa'il karena dia isim marfu taqaddamahul fi'lu, didahului oleh fi'il, ya. As-sa'lab artinya rubah. Rubah, ya, menangkap. Apa yang ditangkap? Ya, pertanyaan kedua adalah apa yang ditangkap? Maka kita membutuhkan objek di sana dan objeknya adalah dajajatan, yaitu ayam. Ya, sehingga lengkaplah jumlahnya. Yasidu sa'labu dajajatan. Apabila jumlahnya hanya yasidu sa'lab,
Sa'lab menangkap. Apa yang ditangkap? Ya. Apabila objeknya belum disebutkan, maka kita masih belum bisa memahami secara sempurna. Bisa jadi yang ditangkap adalah ikan, bisa jadi yang ditangkap adalah burung, bisa jadi yang ditangkap adalah tikus, kelinci, dan yang lainnya. Baik. Yang terakhir, yabi'ul qassabu al-lahma. Yabi'u artinya menjual. Ya, menjual. Pertanyaan pertama adalah, siapakah yang menjual? Tentu setiap kegiatan itu membutuhkan fa'il atau subjek. Ya, jadi tidak ada satu perbuatan pun melainkan ada pelakunya. Ya, ada pelakunya. Maka di sini menjual. Siapa yang menjual? Al-qassab. Ya, di sini al-qassab sebagai fa'il ya, karena dia isim marfu ya, tandanya dhammah, didahului oleh fi'il. Ya, al-qassab artinya tukang jagal ya, biasanya misalkan yang ketika hari raya ataupun ada momen-momen lain ya, seperti itu. Artinya penjagal ya, penjagal hewan ya. Al-lahma ya. Kemudian pertanyaan kedua adalah menjual ya, tukang jagal itu menjual. Pertanyaannya adalah apa yang dijual? Ya, bisa jadi yang dijual hati ya, hati hewan atau kulit hewan atau yang lainnya. Sehingga perlu ada maf'ul yang jelas ya, perlu ada maf'ul yang jelas sehingga tidak ada penafsiran-penafsiran yang memiliki banyak arti ya. Sehingga perlu dijelaskan dan perlu disebutkan maf'ulnya. Maka di sini ya yang menjadi maf'ul adalah al-lahma ya, ismun mansub. Baik, sehingga lengkap dan jelaslah jumlah ini ya, bi'ul qassabu al-lahma. Baik. Teman-teman semuanya, ini adalah penjelasan kita tentang kaidah maf'ul, sekaligus kita mengulang kembali kaidah dari yang sebelumnya, ya kaidah tentang fi'il dan fa'il. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan memulai latihan dari kaidah kelima ini, kaidah maf'ul bihi. Bagi teman-teman yang belum bisa memahami penjelasan ini, kami sarankan untuk mengulang kembali dan menyaksikan kembali videonya. Semoga setelah teman-teman menyaksikan secara berulang, teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang utuh. Sekali lagi kami sarankan untuk dukung dan support channel kami. Semoga semakin berkembang dan semakin banyak teman-teman yang mendapatkan manfaat dari video pembelajaran ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya, dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, penyampaian yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.